Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Al-ittijaru bil khamri ila akhiril ibarah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Subuh hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita, kitab Al-Halalu wal Haram bil Islam. Masih tentang khamar. Pertemuan pekan yang lalu kita sudah membicarakan beberapa kaidah-kaidah penting yang bersumber dari hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan khamar. Yang pertama adalah kullu muskirin khamrun. Pada prinsipnya apapun yang memabukkan, menghilangkan fungsi akal, menghilangkan kewarasan berpikir, tidak memandang materinya apa, terbuat dari apa. Intinya kalau memabukkan maka itu adalah khamr, dan semua khamr hukumnya haram. Itu yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua adalah ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Apapun yang banyaknya memabukkan maka otomatis sedikitnya pun hukumnya haram. Jadi tidak memandang seberapa banyak atau seberapa kadar yang diminum atau yang dikonsumsi dari khamar itu, sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak, artinya sampai pada taraf mabuk atau tidak, itu hukumnya adalah haram. Juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi mengatakan bahwa apa yang kalau banyak memabukkan maka faqaliluhu haramun, yang sedikitnya hukumnya haram. Nah, prinsip yang ketiga terkait dengan khamr ini adalah al-ittijaru bil khamri. Ya, haram hukumnya ya mengaitkan diri kita dengan usaha ya, khamr. Jadi walam yaktafin Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti bitahrimi syarbil khamri, pada haram atau mengharamkan meminum khamr yang sedikit dan banyak. Bal harramal ittijar biha, tapi lebih daripada itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengharamkan bisnis khamr itu. Bagaimana kalau kita menjual khamr itu kepada non muslim, termasuk walau ma'a ghairil muslimin ya, bahkan dengan non muslim sekalipun berbisnis khamr itu hukumnya haram. Apa yang dimaksud dengan bisnis? Fala yahillu li muslimin ay ya'mala mustawridan. Tidak boleh seorang muslim itu menjadi mustawrid. Mustawrid itu memproduksi ya, memproduksi khamr atau mendatangkan khamr. Ya, meskipun dia sendiri tidak minum, tidak boleh memproduksi atau mendatangkan khamr. Au musaddiran, atau membeli menjadi penampung ya, menjadi distributor, nah gampangannya begitu,
lil khamri khamr ini, au sahiba mahallin, atau menjadi pemilik tempat, pemilik apakah toko atau lokasi, ya, li bai'il khamri, untuk memperjualbelikan khamr. Ya. Nah, termasuk diantaranya ya menyewakan suatu tempat, ya, yang diketahui pasti bahwa akan digunakan untuk mengedarkan atau memperjualbelikan khamr, itu hukumnya haram. Au amilan fi hadzal mahalli, nah, termasuk juga haram bekerja di tempat-tempat seperti itu, nah, tempat-tempat di mana khamr itu didistribusikan, diperjualbelikan. Nah, ini haram bekerja di tempat seperti itu. Dan ini resikonya tidak kecil, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Ini la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil khamr, ya, tentang khamr ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah, itu melaknat, ya, melaknat 10 orang terkait dengan khamr ini. Yang pertama adalah asiruha. Asiruha itu orang yang memeras, pembuat, orang yang memproduksi. Kemudian wa mu'tasiruha, orang yang minta dibuatkan, orang yang memesan. Memesan ini apakah untuk dikonsumsi atau untuk diperjualbelikan, untuk apa saja. Ini namanya mu'tasiruha, orang yang minta dibuatkan khamr. Kemudian wasyaribuha, peminum, orang yang mengkonsumsi. Wahamiluha, ya, orang yang membawakan, yang mengantar, ya, termasuk kurir, kurir khamr ini juga profesi yang mendapatkan laknat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mahmula ilaihi, dan orang yang minta diantarkan. Nah, orang yang minta diantarkan, orang yang pesan. Wasaqiha, bahkan orang yang menuangkan. Nah, katakanlah apa ini istilahnya, menjadi semacam bartender begitu ya, atau pelayan, ya, di suatu tempat yang tugasnya ini menuangkan khamr ke gelas-gelas orang yang meminum. Wabai'uha, penjualnya. Wa akilu thamaniha, orang yang memakan harganya. Nah, ini makanya tidak boleh, ya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, kemudian menjadikan khamr ini sebagai sumber nafkahnya, ya, karena termasuk nanti orang-orang yang memakan harga khamr ini juga mendapatkan laknat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mushtari laha, orang yang membeli, wal mushtaratu laha, dan orang yang minta dibelikan, orang yang minta dibelikan. Ada satu peristiwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat Al-Maidah, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuh, dan seterusnya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika ayat itu turun, baginda Nabi bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, harramal khamrah, ya, telah mengharamkan khamr. Faman adrakathu hadhil ayah, jadi barang siapa yang telah mendengarkan atau mengetahui tentang ayat ini, ayat diharamkannya khamr ini, wa indahu minha syai'un, dan dia masih punya simpanan, dia masih punya stok khamr, ya, fala yashrab, maka sudah tidak boleh lagi dia minum, jangan dia minum. Wala yabi', dan jangan dia menjual. Tidak boleh lagi diminum, tidak boleh lagi dia jual.
Rawi hadis ini menceritakan bahwa ketika itu pastaqbalan nasuh, para sahabat kemudian mencegat orang-orang bima kana indahum yang masih punya khamr, turuqal Madinah, di jalan-jalan kota Madinah. Jadi setelah ayat itu turun, Nabi sabdakan, setelah ayat ini turun, siapa yang masih punya stok khamr sudah tidak boleh lagi diminum, tidak boleh lagi diperjualbelikan. Ketika itu kemudian para sahabat menyebar ya, di jalan-jalan di kota Madinah ya, untuk menghadang orang-orang. Kamu masih punya khamr tidak? Masih punya, mau dibuang. Fasabbaquha. Jadi kalau masih ada yang punya punya stok khamr, mereka kemudian membuang ya, khamr itu. Jadi istilahnya ini di sweeping. Ada sweeping tentang khamr ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat-sahabat yang mendengarkan ayat ini, mendengarkan instruksi Nabi ini, kemudian keluar ke jalan-jalan kota Madinah, menanyakan kepada orang-orang yang lewat, kamu masih punya stok khamr atau tidak? Oh, masih ada, buang. Nah seperti itu. Bahkan ya, hurrima alal muslim, diharamkan bagi seorang muslim ya, diharamkan bagi seorang muslim. Apa yang diharamkan? Ayyabi al-inab, ya, menjual anggur. Menjual anggur atau bahan-bahan lain ya, termasuk bahan-bahan lain, liman bagi orang ya, ya'rifu yang ia ketahui, annahu sayasiruhu khamron, bahwa orang itu akan memproses anggur itu untuk menjadi khamr. Jadi menjual bahan-bahan tertentu. Sebab itu kan khamr itu aslinya bahannya itu halal ya, contohnya seperti anggur atau kurma atau madu. Tapi lalu kemudian difermentasi, dicampur dengan zat-zat tertentu sampai kemudian menjadi keras. Akhirnya bisa memabukkan. Jadi termasuk diharamkan itu adalah bahan-bahan haram dijual kepada orang yang diketahui pasti bahwa orang itu akan memprosesnya menjadi khamr. Wafil hadis, ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Humaidi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man habasal inabah, barang siapa yang menyimpan anggur, menyimpan inab, menyimpan anggur, ayyamal qatafih, ya, pada musim-musim panennya, disimpan dulu, hatta yabi'ahu li yahudiyin, ya, untuk dijual kepada orang Yahudi, dijual kepada orang Yahudi, au nasraniyin, atau dijual kepada orang Nasrani, au mimman, atau dijual kepada siapa saja ya, maksudnya Yahudi kah atau Nasrani kah ya, walau kana musliman, ya, termasuk muslim atau siapa saja, yattakhidhuhu khamran, yang akan menjadikannya khamr, walau kana musliman, walaupun sesama muslim, faqad taqahhaman nar ala basirah, maka sungguh jelas orang itu akan masuk neraka. Ini tidak tanggung-tanggung. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad taqahhaman nar ala basirah, sungguh jelas dia akan masuk neraka. Kemudian selanjutnya, al muslimu la yahda khamran, ya, seorang muslim itu tidak boleh menghadiahkan khamr, tidak boleh menjadikan khamr itu sebagai hadiah, sebagai cenderamata, sebagai kenang-kenangan, ya, tidak boleh. Jadi wa idza kana bai'ul khamri wa aklu thamaniha
jika memperjualbelikan khamar, memakan harganya, itu haramun alal muslim, haram bagi seorang muslim. Fa inna ihda'aha bi ghairi iwadin, ya. Maka menghadiahkan khamar, menghadiahkan artinya cuma-cuma, memberikan secara cuma-cuma, wali ghairi muslimin min yahudiyin aw nasraniyin aw ghairihi walau li ghairi muslimin, ya, meskipun kepada selain muslim atau kepada non muslim, nah, itu juga hukumnya haram. Jadi menghadiahkan khamar apakah kepada seorang muslim atau kepada non muslim itu hukumnya haram. Jadi fama yambagi lil muslim an takunal khamru hadiyatan minhu, tidak sepantasnya, intinya hukumnya haram seorang muslim itu menghadiahkan khamar wala hadiyatan ilaihi, atau menerima hadiah berupa khamar. Nah, ini disebutkan di dalam hadis anna rajulan, ya, ada seorang laki-laki arada ayyahda, hendak memberikan hadiah lin nabiyyi alaihi salatu wassalam, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawiyata khamrin, satu guci khamar, satu cerek atau satu teko khamar, ya. Fa akhbarahu an-nabiyyu, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu orang tersebut, innallaha harramaha, ini Allah sudah haramkan, tidak boleh. Faqala ar-rajulu, maka laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, afala abiuha, kalau antum tidak mau menerima, saya juga tak boleh minum, bolehkah saya menjualnya? Bolehkah saya menjualnya? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi bersabda, innalladzi harrama syurbaha, sesungguhnya zat yang mengharamkan khamr itu diminum, dikonsumsi, maksudnya Allah, sesungguhnya Allah yang telah mengharamkan orang minum khamr, harrama bai'aha, juga mengharamkan jual belinya, tidak boleh juga dibeli. Qala ar-rajulu, maka laki-laki itu kemudian bertanya lagi, afala ukarimu bihal yahud, bolehkah aku hadiahkan, ya Rasulullah, bolehkah aku hadiahkan khamr ini kepada orang Yahudi? Faqala an-nabiy sallallahu, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalladzi harramaha, sesungguhnya Allah yang telah mengharamkan khamar itu, harrama ayyuka rama bihal yahud, mengharamkan juga khamar itu dihadiahkan meskipun kepada orang Yahudi. Faqala ar-rajulu, maka laki-laki ini bertanya lagi, fa kaifa asna'u biha, lalu apa yang saya lakukan dengan khamar ini? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syunha alal butoha, buang diselaukan, buang diselaukan. Baik, Bapak Ibu ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah, inilah dahulu kajian kita tentang aturan-aturan yang bersifat baku tentang syariat, dari syariat kita ini yang terkait dengan penanggulangan, ya, penyebaran daripada khamr ini. Insyaallah besok subuh kita lanjutkan kembali, kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.